Pemirsa, faktor pengaruh Jokowi atau Jokowi efek menjadi pertimbangan Prabowo Subianto dan Partai Koalisi Indonesia Maju meminang Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden. Namun hal itu bisa jadi pisau bermata dua. Gibran dinilai mampu menarik suara generasi muda, namun Prabowo juga berpotensi kehilangan basis suara lamanya di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Aceh pada saat Pilpres 2019. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Mata satu Indonesia kini tengah tertuju pada Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Jokowi itu resmi dipilih Prabowo Subianto untuk menjadi bakal cawapres pendampingnya. Faktor Jokowi Effect disebut menjadi salah satu pertimbangan Prabowo dan Partai Koalisi Indonesia Maju meminang Gibran jadi bacawa pres. Masing-masing partai ini kan punya usulan. Ya, misalnya PAN mengusulkan Pak Erick Thohir, kemudian Demokrat mengusulkan Bu Khofifah. Ya. Tapi ada pertimbangan lain yang tidak serta-merta itu untuk alasan elektoral gitu. Sebenarnya juga bisa jadi untuk alasan elektoral untuk misalkan rekonsiliasi. Ini kan juga bisa. Bagaimanapun juga dominasi atau Pak Jokowi ini masih bisa dikata sebagai mega influencer juga ya. Jadi bagaimana influence Pak Jokowi ini ya, Jokowi efek ini di tengah-tengah masyarakat masih sangat tinggi. Gitu. Jadi itu salah satu yang menjadi pertimbangan kenapa koalisi juga Pak Prabowo memutuskan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi. Jokowi efek. Jadi Analis politik Bawono Kumoro pun menilai pengaruh Jokowi masih cukup diperhitungkan di Pilpres mendatang. Bahkan diperebutkan oleh bakal calon presiden dengan harapan mendapat jejaring kekuasaan dan relawan yang bisa dikendalikan Jokowi. Namun dipilihnya Gibran bagai pisau bermata dua. Gibran bisa meningkatkan dampak elektoral dengan menarik suara generasi muda, namun Prabowo juga berpotensi kehilangan basis suara setianya. Menggandeng Mas Gibran juga diharapkan dapat mendatangkan dukungan secara masif dari pemilih generasi Z dan generasi milenial. Gitu. Mas Gibran ini kan memang harus diakui saat ini merupakan salah satu simbol dari generasi milenial, gitu ya. Nah, dan generasi Z dan generasi milenial seperti kita tahu, sebagaimana data pemilih dirilis oleh KPU beberapa bulan lalu, jumlahnya itu hampir mencapai 54% dari keseluruhan daftar pemilih tetap di pemilihan umum 2024. Nah, ini dari sisi positif. Nah, apa sisi negatifnya yang mungkin akan terjadi dengan menggandeng Mas Gibran? Pertama, tentu saja adalah ada potensi penurunan suara elektoral dari Pak Prabowo Subianto di basis-basis lama beliau. Sebagai anak presiden, jalan Gibran untuk menjadi bacawa pres bisa dibilang sangat mulus. Diawali sebagai pengusaha catering, kemudian menjadi wali kota Solo, hingga akhirnya berpotensi menjadi RI 2 setelah Mahkamah Konstitusi membolehkan kepala daerah untuk menjadi capres-cawapres meski usianya belum 40 tahun. Presiden Jokowi juga merestui jalan yang dipilih Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.